semuanya, pada hari ini hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 Siswa Siswi Katolik kelas 8 SMK Semarang akan mengadakan ziarah ke Ngrawung. Kiranya Tuhan memberkati. Oke. Bareng ya Pak? Pagi Pak. Ya, pagi. Berkatalah. Dari SMP 2 Semarang. Ya, Salim Bapak Ibu, Bapak yang pengurus ini adalah mari kita sekarang melaksanakan ziarah Taman Tuhan Ngrawung ya. Kita awali dengan jalan salib di atas sana. Baik, mari kita sampai pada pemberhentian yang pertama. Yesus dijatuhi hukuman mati. Siapanya Pak? Ini saya. Iya. Kami menyembah Diko ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sesudah ditangkap, Yesus mula-mula dihadapkan ke situ. Perhentian yang ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan Yesus menuju Golgota semakin lama semakin jauh meninggalkan kota. Banyak darah keluar dari luka-lukanya. Badan lelah, penat dan lemah. Beban salib pun terasa semakin berat. Apalagi masih diperberat dengan penderitaan batin. Ditinggalkan oleh para muridnya, ditolak oleh bangsanya, dan dijatuhi hukuman mati kendati tidak bersalah. Sungguh bukan hanya salib yang dipanggul Yesus, melainkan juga dosa-dosa kita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau berkenan memanggul dosa-dosa kami. Kami yang berbuat dosa, tetapi Engkau yang menanggung hukumannya. Semoga kami tidak memberat beban yang harus Kau tanggung. Sebaliknya, semoga kami selalu berusaha menyenangkannya dan bertobat dan meringankan beban orang lain. Pemberhentian ke-6. Wajah Yesus diusap oleh Veronica. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Wajah Yesus kotor oleh darah, keringat, dan debu. Semarak dan ketampanan wajahnya tersisa sirna. Tepatlah gambaran Yesaya. Banyak orang akan tertegun memandang dia. Begitu buruk rupanya, tidak seperti manusia lagi. Dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia, dan lupa pun tidak, sehingga kita tidak menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Kendati begitu, masih ada orang yang bersimpati pada Yesus, yakni Veronica. Ia maju mendekati Yesus lalu mengusap wajahnya. Dengan tindakannya yang sederhana, Veronica telah menolong orang yang menderita, menghibur orang yang berduka. Ia memberi contoh kepada kita mengamalkan amanat salah seorang rasul Yesus.
Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Kendati sudah ditolong oleh Simon dari Kirene, dan wajahnya sudah dibersihkan, tubuh Yesus tidak bertambah segar. Salib yang menindih di pundaknya terasa semakin berat. Perjalanan masih jauh. Yesus semakin payah. Untuk kedua kalinya Yesus jatuh. Meskipun begitu, dengan tabah dan teguh hati, ia bangun. Diangkatnya kembali salib berat itu. Ia meneruskan perjalanan tanpa mengeluh. Apa yang dinubuatkan Yesaya kini menjadi kenyataan. Dia dianiaya, dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Kita sendiri sedang menderita, tetapi lebih dari itu kita perlu menangisi diri kita sendiri. Kita perlu bertobat dan mengajak orang lain untuk bertobat. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami akan dosa kami, memenuhi amanat-Mu. Semoga kami berani meratapi dosa-dosa kami. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Hari semakin panas, jalan yang menuju puncak Golgota semakin menanjak. Tubuh Yesus yang semakin lemah tidak mampu menahan beban salib yang berat. Untuk ketiga kalinya Yesus jatuh. Tubuhnya terbanting di tanah yang berbatu-batu. Darah kembali mengucur dari lukanya. Dengan sisa tenaganya, Yesus berusaha bangun. Yesus mau menyelesaikan perjalanan sampai ke puncak Golgota. Cintanya kepada manusia dan ketaatannya kepada Bapalah yang memberikan kekuatan begitu besar kepada Yesus. Beban Yesus semakin berat kalau kita sering jatuh ke dalam dosa. Lilinmu mana? Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Sampai di puncak Golgota, para prajurit menanggalkan pakaian Yesus dengan paksa. Mereka mengambil pakaian Yesus lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Demikian juga jubahnya mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas sampai ke bawah, hanya 1 tenunan. Karena itu mereka berkata kepada orang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Maka genaplah yang ada tertulis tepat dalam kitab suci, mereka membagikan pada pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Yesus telah menjadi manusia yang paling hina. Bagaimanakah sikap kita terhadapnya? Sudahkah seperti yang dikatakan Yesus pada hari penghakiman, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu
merawat aku. Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sampailah mereka di tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Para serdadu memberikan anggur bercampur mur kepada Yesus, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Dia. Manusia lama kita telah turut disalibkan bersama Yesus supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau telah berkenan menanggung secara salib untuk membebaskan kami dari kekuasaan dosa. Yesus mati disalib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika itu hari sudah kira-kira pukul 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Kepala pasukan dan prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut menyaksikan wafat Yesus secara demikian. Mereka berkata, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Jika kita telah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama Dia." Ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di dekat salib, Yesus berdirilah Maria, ibunya, saudara ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus, dan segera keluarlah darah serta air. Hari mulai malam, maka Yusuf dari Arimatea yang telah menjadi murid Yesus memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya apakah Yesus sudah mati. Setelah mendengar keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan jenazah Yesus kepada Yusuf. Kemudian Yusuf menurunkan jenazah Yesus. Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya. "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan." Karena Tuhan telah menang. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati disalib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia
dan mengaruniakan kepadanya nama yang di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bersama-sama, Yesus Kristus adalah Tuhan, untuk kemuliaan Allah Bapa. terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah